اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى من نصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى من نصير. حسبي الله نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Soni MPD sudah memandu kita membacakan zikir, tahlil dan tahmid. Semoga dengan pembacaan zikir tadi hati kita bisa lebih terasa tenang. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara berikutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Yusuf Abdul Aziz SPDI MPD selaku perwakilan kepala sekolah dan yayasan. Kepada Bapak Yusuf Abdul Aziz SPDI MPD, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan hada syahrul mubarakah. Kulihat abwabas samai wa kulibas abwabal jahannam wa sulsilas sayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Abu Didanta MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang insya Allah akan memberikan wejangan kepada kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Haji Halim Tiang SE MPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Sutarno Eskom MPD. Yang saya hormati Pengawas Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Ibu Hajah Endah Widya Stuti MPD. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Ibu Rini Mustikawati MPD. Yang saya hormati Bendahara Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Saperan. Yang saya hormati Koordinator Kepala Sekolah SMP SMA SMK YPIP Jakarta, Bapak Dr. Andes Mukijo Martoyo MPD. Yang saya hormati Ketua Litbangwasdik Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Fahri Saleh MM. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan kepala sekolah baik SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Yayasan Perguruan IPI Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru, dan Bapak Ibu staf karyawan di lingkungan Yayasan Perguruan IPI Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kegiatan yang megah, kegiatan yang luar biasa yang diadakan oleh Yayasan Perguruan IPI Jakarta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir cepat ini insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau kita lihat pada kesempatan yang berbahagia ini di depan sudah ada tema ya, bahwa sudah ada judulnya Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, sucikan diri, bersihkan hati, jalin silaturahmi, menggapai ridho ilahi. Ini satu tema yang luar biasa besar yang diusung oleh Yayasan Perguruan IPI Jakarta. Bagaimana kolaborasi dan sinergi yang diberikan oleh Yayasan Perguruan IPI Jakarta kepada seluruh jajarannya dibalut dengan silaturahmi. Agar kolaborasi yang dibangun, kolaborasi yang diciptakan oleh Yayasan Perguruan IPI Jakarta tidak hanya berhenti pada pekerjaan saja, pada pekerjaan semata, tetapi bagaimana kolaborasi yang dijalin memiliki dampak yang positif, yaitu dengan balutan silaturahmi. Oleh karena itu silaturahmi ini amat sangat penting Bapak Ibu sekalian, sebagaimana selalu disampaikan dalam sebuah hadis ya, bahwa atilu arhamakum fa innahu barakatun. Jalinlah silaturahmi, perkuat silaturahmi, karena dengan silaturahmi akan menimbulkan banyak keberkahan. Ini pesan penting yang diusung oleh Yayasan Perguruan IPI Jakarta kepada kita semua, agar kegiatan ini memiliki makna yang besar, memiliki dampak yang baik, memiliki makna yang positif
bahwa kolaborasi kita, pekerjaan kita memiliki nilai silaturahmi dan efeknya adalah memberikan keberkahan kepada kita semua dan kepada orang yang ada di luar Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Kemudian juga yang kedua, pesan yang kedua adalah tentu pesan silaturahmi, pesan syukur maksudnya. Pesan syukur dari Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta yang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta memang dalam proses pengembangan memperbesar Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta agar banyak memberikan manfaat. Dan alhamdulillah, belum lama ini Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta sudah bisa memperluas area, ya, memperluas area, membebaskan lahan. Kalau kita awal itu depannya ada di seperti biasa Bapak Ibu, tapi sekarang Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta itu bisa dilihat di depan masjid itu area dari Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta yang alhamdulillah itu sudah dibebaskan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Maka kesempatan ini juga adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta sudah bisa memperluas areanya demi memberikan hal yang positif untuk yayasan yang ada di sekeliling kita maupun untuk jamaah yang ada di luar. Juga yang berikutnya juga pesannya adalah bersyukur juga bahwa di SMK YPIP Cakung baru saja dibuka jurusan yang baru, yaitu jurusan bisnis digital. Itu juga bentuk syukur supaya Bapak Ibu juga yang di Petojo juga tahu bahwa di SMK YPIP Cakung juga sudah dibuka jurusan baru khusus untuk SMK, yaitu jurusan bisnis digital. Ini juga bentuk syukur bahwa dengan dibukanya jurusan yang baru, mudah-mudahan memberikan efek yang positif baik untuk Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, umumnya untuk umat yang ada di sekeliling Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta. Dan yang terakhir adalah tentu ucapan terima kasih. Kami dari unsur pimpinan baik SMP, SMA dan SMK mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, khususnya pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Halim Piliang SMPD yang sudah memberikan bantuan berupa moral maupun material demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang baik, khususnya pada kesempatan ini adalah kegiatan Tarhib Ramadan. Karena kalau tidak didukung dari yayasan sepenuhnya, saya yakin kegiatan ini tidak mungkin terlaksana dengan baik dan tidak mungkin bisa terlaksana. Itu yang pertama. Dan juga tentu kami juga selaku pimpinan di SMP, SMA, SMK mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, karyawan, staf yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan langkah baik Bapak, Ibu hadir ke tempat ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Bapak, Ibu sekalian, tentu tidak banyak yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya adalah Yayasan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan Tarhib Ramadan bagaimana memperkuat silaturahmi kolaborasi kita antara yayasan, pimpinan dan juga Bapak Ibu dibalut dengan kegiatan silaturahmi sehingga bisa memberikan efek yang positif, memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak Haji Halim Piliang SMPD yang sudah memberikan dukungan modal dan materi, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Abudinata yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf Abdul Aziz SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abudinata MA, waktu dan tempat
dipersilahkan. Sallu ala Muhammadin. Saya hormati jajaran pimpinan dan santun Tuhan meskipun perubahan pendidikan Indonesia akan sesepuh jajaran pimpinan lembaga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para guru, para dewan, siswa, hadir dan sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, dalam beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, kita akan berpuasa, khususnya yang sudah balik yang kuat dalam keadaan bersih, khususnya wanita ya, yaitu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dan juga menahan sesuatu yang membatalkan puasa, membatalkan pahalanya. Jadi ada yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala, yaitu ghibah, fitnah, iri, dengki, fahisyah, dan mujadalah dan lain sebagainya. Itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kita berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat. Di malam harinya kita sholat tarawih, boleh pilih 8, itu hadisnya dari Siti Aisyah. Boleh pilih 20 tambah 3, itu sanadnya dari Umar Ibnu Khattab. Kalau yang muda-muda ini pilihnya 8 ya. Kalau di kampung saya ada yang 20, tapi terawihnya cepat. Tahu-tahu amin. Kita juga bertadarus, baca Quran. Saya bilang kita sering tadarus, tapi isinya bukan tadarus, tapi tilawah. Jadi saya sering bedakan 3, ada iqra, ada tilawah, ada tadarus. Kalau iqra itu sebenarnya meneliti. Nama iqra itu artinya mengumpulkan orang, mengumpulkan riset itu bisa observasi, pengamatan, bisa eksperimen, bisa riset bayani dengan menggunakan kekuatan bahasa, bahkan juga riset irfan. Itu arti iqra. Kemudian tilawah itu membaca teks, ayat-ayat dibaca. Kalau bahasa Inggris kita sebut recite. Lalu dirasa tadarus itu Mencari lagi dari kamu. harus begitu nanti kita gabung tilawahnya ada, tadarusnya ada, iqronya ada, 3 ada. Waktu itu nanti teknologinya dibaca. Tapi ada pemandu nanti yang menjelaskan ayat kandungan.
Nah, dari situ kita memperoleh pencerahan. Kalau kita hanya baca itu, yang kita dapat ya paham. Tapi kalau dengan memahami, kita memiliki wawasan. Kalau menurut hadis, kita memang harus baca dan memahami. Jadi para guru sudah hafal hadisnya ya. Majtama'a qaumun, tidak ada satu kaum yang berkumpul di baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumahnya. Yatluna kitab Allah, dibaca. Wa yatadarusun, jadi yatlu wa yatadarusun. Dengan dibaca teksnya dan dipahami, lalu memperoleh pencerahan. Nah, di sini maka nuzilat alaihi mustaqimah. Kita memperoleh nah, dari baca Nabi dan dinasihati oleh Tuhan, lalu tenang, nuzilat alaihi mustaqimah. Tapi kalau baca doang, setidaknya kan nggak termakna doang, nggak paham isinya. Wabasyat rahmat, diguyur dengan rahmat. Rahmat itu artinya kita setelah memahami Quran itu memiliki konsep banyak sekali. Konsep ekonomi, konsep pendidik, konsep sehat, konsep bermasyarakat, banyak sekali sehingga terjadi perubahan. Wabasyat rahmat. Jadi Ramadan itu tilawah ada lalu sholat terawih kita, nanti kita sahur. Sahurnya itu jangan terlalu cepat. Ini jam 11 bersahur jam ini. Saking nafsunya jam 11 bersahur. Hanya kan subuh masih lama. Tidur lagi Pak. Hanya subuhnya kesiangan. Jadi sahur itu apa? Sahur itu kata Nabi, ukuran sahur dengan datangnya waktu subuh itu kira-kira kalau membaca ayat itu 50 ayat. 50 ayat. Saran saya silahkan lagi di share itu ya, ada terus. Tapi tolong jam 9 paling lama setengah 10 tidur. Ini saya kepada kampung baca terus itu. Ini saya bilang silahkan baca Quran terus, tapi jangan pakai sound system. Baca sendiri boleh. Sound system mengganggu orang itu. Sound systemnya setengah 10 off. Ya, mau baca terus. Istirahat setengah 10, nanti kira-kira setengah 3 sudah bangun. Nah, barulah kita baca lagi itu menjelang. Jadi kita sahur diharapkan sudah dekat waktu kita kepada subuh. Ya. Di dalam Ramadan juga kita banyak anjurkan untuk bersedekah, silaturahmi, kemudian berbagi, kemudian ada nanti takjil. Takjil itu sendiri sebenarnya kan tampilnya dipercepat. Jadi kalau sudah datang waktu, cepat buka. Yang udah itu bahaya. Bahayanya itu bisa sakit mah. Nah, hadirin sekalian, itu puasa singkat sekali. Puasa singkat sekali. Kalau ditanya kapan bulan puasa, banyak sejarah itu tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu puasa cuma 8 tahun. Kan Nabi di Madinah kan 10 tahun. Ya. Mulai wajibnya puasa itu tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi puasanya cuma 8 tahun. Dan wafat Nabi 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, ditambah 40 tahun sebelumnya, jumlahnya menjadi 63. Nah, hadirin sekalian, sebenarnya dengan puasa ini kita mau hanya sekedar mindahin makan siang jadi malam gimana? Bapak dan Ibu sekalian,
kita menyambut Ramadan. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh pada jilid 2 yang dikarang oleh Waqfah Al-Qaidi, memang Rasulullah itu ketika akhir bulan Syawal itu memang berpidato. Isi pidatonya mengatakan, ayuhan nas wahai sekalian manusia, qul afdhallakum syahrun azimun mubarak. Bulan Ramadan sudah datang, bulan yang mulia sudah datang. Qul afdhallakum syahrun azimun mubarak. Jadi aku masih tahu kayak begini berarti. Terus dikatakan di sana, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang kalau orang ibadah itu pahalanya itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalikan itu kira-kira 86 tahun. Jadi kita akan mendapatkan keberkahan itu seumur hidup. Ini usilat Al-Quran di bulan-bulan itu kan. Jadi kita hari ini mengikuti sunnah Rasul menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau di kampung bapak biasanya yang Ramadan berapa? Kalau di kampung saya itu bapak pawai obor. Nah, itu silakan tradisi itu untuk makin nyambut dengan bahagia. Jadi ungkapan ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi itu ucapan yang penuh kehangatan. Sama dengan kita sudah bertahun-tahun baru pulang ke kampung, kita sangat rindu, kita peluk ahlan wa sahlan. Yung pikirkan itu kira-kira begitu Pak. Pertanyaannya, kenapa kita begitu sama Ramadan? Mengapa kita begitu? Nah, Ramadan ini kita sebut begitu karena Rahman itu mau memperbaiki diri kita, memberikan sesuatu yang berkata bagi diri kita, yang boleh jadi selama 11 bulan itu sudah lewat Ramadan yang hampir bilang itu dibalikan lagi. Dan ini manfaatnya sangat besar untuk kemajuan manusia, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Termasuk untuk memajukan pendidikan. Secara garis besar dikasih dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah yang bersifat fisik. Jasmani, kita tahu kan? Kita ini kan ibarat kendaraan dipakai 1 tahun. Ya boleh jadi bannya sudah gundul, boleh jadi saringan bensinnya sudah kotor, ya kan gitu. Boleh jadi apinya sudah suap, boleh jadi karburatornya sudah mampet, boleh jadi baterai yang vitalnya itu remnya sudah blong. Tapi kan kecelakaan tuh di jalan tol itu kan. Berapa orang mati itu gara-gara mobil remnya blong. Ya. Muat aqua itu berapa orang? Nah, manusia kita seperti itu. Fisik itu seperti itu. Kalau yang muda-muda dia belum begitu merasa. Kalau yang udah tua, yang udah tua ini yang kita akan kembalikan kesehatan kita dan Ramadan. Maaf ini Bapak, siapa namanya? Coba, penyakit Bapak apa aja? Semula, ya, kolesterol. Nah, insya Allah Pak, habis puasa hilang itu semua. Habis puasa hilang itu. Ini Nabi yang mengatakan, Nabi bilang, sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Nabi katakan. Lalu saya pikir juga dalam kitab-kitab ada Ali Abdul Jawi dalam kitabnya Hikmah Tasbih wa Falsafatun. Dia mengutip pendapat para dokter sepakat
bahwa puasa itu adalah satu model pengobatan yang sebelum UNESCO menetapkan itu sudah ada. UNESCO kan bilang begini, apa? Pengobatan, bukan pengobatan, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Itu UNESCO. Itu pada abad 20 UNESCO ngomong itu. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-wiqayah ahammu minal ilaj. Itu bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Al-wiqayah itu pencegahan. Itu lebih bagus daripada pengobatan. Pengobatannya itu mahal. Bisa bapak kalau jantungnya copot satu aja. Bukan jantung Pak. Apa namanya mampet. Ringnya satu aja Pak. Dengan pasang plus segala macamnya itu 80 juta. Satu ring. Kalau 2 ring, ya udah bisa beli mobil Toyota ya. Betapa kesehatannya. Kesehatannya itu. Jadi ada fungsi ginjal, bagaimana dia memompa darah. Jadi dari kiri ke kanan ke koper. Kalau orang paru-paru disebar ke sana ini. Ini semua adalah akan sehat dengan puasa. Kenapa? Karena Al-Ma'idah. Dan Al-Ma'idah ini adalah perut besar. Ya, sebagai pusat pencernaan ini adalah sisa-sisa makanan numpuk di sini. Ya. Dan kalau itu dibiarkan bisa jadi racun. Nah, maka dengan puasa itu dibersihkan. Inilah yang disebut dengan istilah al-wiqayah ahammu minal ilaj. Pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Sehingga ada satu ungkapan yang sudah lama itu, kesehatan memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak ada arti. Nah, puasa ngasih kita itu. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang paling sehat. Nabi Muhammad itu orang paling sehat. Apa bukti paling sehat? Pernah Nabi Muhammad ditantang bulat. Yang ngajak bulat itu namanya Rukana. Ternyata oleh Nabi hanya sekali banting nggak bangun lagi. Jadi jelas sekali yang akan diberikan oleh puasa kepada kita adalah kesehatan dan mandi yang dari situ yang menjadi modal untuk kita melangsungkan segala sesuatu. Nah yang kedua ini yang agak berat. Ini agak berat. Yang lewat puasa yang kedua akan disehatkan rohani kita. Rohani akan disehatkan. Yang pertama adalah kecenderungan yang kuat terhadap materi yang disebut dengan hubud dunia, cinta materi. Maka lambang dari puasa itu kita bacakan. Puasa itu mencegah dari segala sesuatu al-imsak anil muhdirat. Min tulu'il fajri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yaitu dari makanan, minuman, hubungan suami. Nah, apa hanya sekedar mencegah dalam arti tidak makan waktu siang? Ini adalah pesan bahwa kita ini itu jangan diperbudak oleh materi. Itu besar ya Pak. Hidup jangan diperbudak oleh materi. Ini baik. Maka di dalam kitab Nasoibul Ibad dan Muhammad Nawawi Al-Jawi syarah dari kitab Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan jelas dikatakan bahwa hubungan dunia cinta terhadap harta ini dia katakan roh syukur li khatimah. Roh syukur li khatimah itu tangkal terjadinya berbagai keburukan itu dari cinta yang berlebihan terhadap hidup. Kalau orang hartanya banyak ya,
mau tidur nggak bisa, hitung dulu. Gitu. Ada tadi adik udah tidur masih mengat siapa jangan-jangan ada maling masuk, nggak tidur juga. Lihat orang jalan keluar dan ada maju, kita takut, kita terus berupaya untuk menambah, berupaya untuk maju. Jadi menjadi waktunya habis. Nah, di dalam persaingan global sekarang nih Pak, saya baca terakhir kemarin bahwa persaingan dunia dalam konteks bisnis yang bercorak, kapitalisme, itu orang akan berlomba-lomba mempercepat proses berproduksi dengan menggunakan yang disebut dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu nanti akan menggantikan pekerjaan manusia. Sebelum itu saya sudah baca sekitar 60 juta kelas menengah itu pengangguran di dunia karena kerjaannya diambil oleh teknologi AI, artificial intelligence. Nah, negara seperti Amerika itu menggunakan artificial intelligence secara liberal. Dan saya baca juga kemarin perkumpulan negara-negara di Uni Eropa itu akan menggunakan AI secara terkendali. Kemudian Cina menggunakan kebijaksanaan pemerintah. Kenapa digunakan AI? Ini supaya proses produksi cepat dan mengurangi tenaga umum. Dan biayanya itu ribuan triliun Pak untuk mendukung AI. Apa isi itu sebenarnya? Itu sebagian dari pupuk dunia. Bagian dari cara bagaimana dia berlomba-lomba kekuatan-kekuatan asing di dunia. Ya, Cina, Amerika, dan lain-lain. Nah, pupuk dunia inilah di dalam bulan puasa kita akan diajak menjadi orang yang memiliki yang disebut dengan sikap zuhud. Sikap zuhud. Apa itu zuhud? Saya baca zuhud itu bina bisa bemana al-tafrik dan bimana al-kirkah. Kalau tafrik itu kita memisahkan diri dengan harta secara fisik. Itu bisa. Tetapi yang terpenting adalah secara psikologis. Dan zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Dunia tidak ditinggalkan. Dunia tetap kita. Tapi psikologis kita tidak dikuasai. Jadi zuhud itu artinya bukan jadi orang miskin, Pak. Boleh segala macam, tapi jiwa kita itu tidak dikuasai. Persoalannya ini adalah persoalan yang berat. Persoalan berat. Kenapa? Karena manusia itu sendiri itu memang berdasarkan surat Ali Imran yang 14. Memang kita dihiasi cinta kepada harta benda. Zuyina linnas hubus syahwat minan nisa wal bani wal qanatir muqantar min al-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am dari tamatau kayak di dunia, wallahu indahu husnul. Jadi kita tiap hari bertempur di badan, bertempur. Nah, puasa itu mendidik kita supaya itu, Pak. Supaya itu, kenapa tadi Imam Nawawi kalau udah ada bubur itu dia, semua ditabrak. Maaf, Pak, laut aja dipagar, Pak. Laut itu dipagar, Pak. Yang makan laut kan butuh udah banyak, Pak. Ya kan? Bubuk dunia ini maaf ya tadi. Karena kita ingin memperbaiki keadaan dunia ini. Kenapa? Karena akibat dari buku dunia saya baca lagi, Pak. Ini yang beri, Pak. Itu terjadi kesenjangan sosial. Jadi orang yang kaya yang miskin. Dalam skala dunia saya baca, skala dunia, bahwa 60% kekayaan dunia itu dikuasai oleh 20 orang. 60% kekayaan dunia dikuasai oleh 20 orang. Ini laporan Bank Dunia, World Bank.
Ini terjadi kesenjangan. Dia antara yang dekat dan dekat. Ini bahaya. Dalam sebuah teori mengatakan ini adalah ciri dari negara gagal. Negara itu akan gagal ketika tidak bisa mengatasi kesenjangan sosial. Kita wajib menyukseskan ibadah puasa ini ya, untuk menghilangkan kesenjangan sosial dengan mengembangkan sikap cukup jadi, lalu kita bisa berbagi. Itulah sebabnya di bulan puasa kita dianjurkan banyak sedekah, dianjurkan banyak berbagi. Jadi bahkan di akhir puasa Ramadan, kita harus mendemonstrasikan kepedulian sosial dalam bentuk membayar zakat. Sampai-sampai ada hadis mengatakan seorang puasanya akan terkatung-katung antara langit dan bumi, belum bisa diterima oleh Allah sebelum membayar fitrah. Pertanyaannya, fitrahnya kapan? Boleh. Mau kalau anaknya banyak dicicil Allah Ramadan boleh. Hikman jangan sampai dibayar setelah sholat Idul Fitri. Nah, jangan. Kalau dibaca setelah sholat Idul Fitri, namanya bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah. Ya, sedekah internasional. Jadi pesan dari puasa ini kasih sayang kepada kita, membangun kebersamaan, tolong dikikis gap kesenjangan sosial, tolong bangun kesejahteraan bersama demi kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, lewat ibadah puasa juga kita dilatih. Tadi saya katakan ibadah puasa itu menahan makan, minum, hubungan suami. Nah, jadi yang kedua, lewat puasa kita jangan dikuasai oleh syahwat. Syahwat ini juga saya baca di dalam kitab Nasuhul Ibadah. Dorongan kita ada dua, Pak. Ada syahwat, ada setan. Apa beda kerja syahwat dan setan? Apa beda cara kerja syahwat dan setan? Saya baca di sini, Pak, cara kerja syahwat itu katanya seperti singa atau harimau. Kalau dia ingin menerkam mangsanya, dia keluar seluruh itu syahwat. Dia keluar dan sampai sasarannya mati. Itu kerja syahwat. Kerja syahwat seperti an-namir, seperti singa, ya, seperti macan yang ingin menerkam lawannya. Dia kerahkan seluruh dayanya dan dia kemana saja dioper, akan dioper, ke pinggir, ke kiri dioper. Itu syahwat. Kalau setan kerjanya itu, setan itu kerjanya sangat membantu. Kalau orang lagi pikir istirahat, lengah pikir masuk. Cuma setan ini terus berubah. Nggak cocok cara ini, bicara ini. Nggak cocok cara ini, bicara ini. Nah, ibadah puasa itu melatih kita supaya menjadi orang yang terampil bisa. Kenapa saya juga lihat sekarang ini sekali. Sepertinya syahwat itu seperti dianggap barang biasa. Contoh misalnya perselingkuhan itu sudah dianggap biasa. Perselingkuhan sudah dianggap biasa. Terus maaf nih kalau muda-mudi berpacaran itu sudah seperti suami istri. Dan di sini nggak begitu, ya. Sudah. Enggak. Jadi sudah seperti itu. Kayak keadaannya. Lalu budaya global. Coba buka medsos.
Itu merangsang sekali kan, godaannya luar biasa. Lalu muncul lagi model kehidupan LGBT yang ujungnya orang bisa memuaskan syahwat tanpa pernikahan. Laki-laki bisa dengan laki-laki, perempuan juga dengan perempuan. Ini persis kayak umat Nabi Lut. Ini memang terjadi pada tengah-tengah masa. Nah, apa Pak? Saya baca ini ngerti Pak, bahwa kalau orang yang suka selingkuh itu rezekinya akan mampet, rezekinya akan lancar, nggak akan berkah. Yang kedua, orang yang seperti itu akan kekal di dalam api neraka. Kayaknya waktu Rasulullah SAW diperlihatkan itu orang-orang yang. Nah, ini pesan Ramadan ke kita itu, kalau jaga dua ini, syahwat dan juga syahwat duniawi dan juga syahwat yang sifatnya biologi. Nah, selanjutnya kita lewat ibadah puasa juga Pak. Kita disuruh kembali membuka topeng kita, membuka kedok kita. Kita ada kadang-kadang dalam kehidupan tidak otentik, tidak original, tidak asli. Ini juga ada hubungannya dengan karena cinta terhadap kekuasaan yang disebut dengan pukul. So, kalau orang itu ketahuan belangnya, di sini dia mau dijadikan dipilih lurah, nggak jadi dipilih. Ya kan? Mau milih apa nggak jadi kan? Jadi berusaha untuk, karena kalau dia ketahuan itu, nah posisinya akan terancam. Nah, puasa mengembalikan kita kepada kehidupan yang original, yang asli, yang otentik, yang nggak pakai topeng, tetapi yang sebenar-benarnya. Karena puasa itu nggak bisa direkayasa, tak bisa. Coba kalau sholat, ya kan? Kadang-kadang kita sholat di depan, di belakang ada calon mertua, itu sholatnya lain. Usukan bacaannya yang pasir gitu, calon mertua di belakang kan. Terus kita keluarin zakat, wah paling depan hari, tolong dipotong kan. Nah ini kan nggak otentik Pak, nggak original, nggak aslinya. Tapi kalau puasa apa yang dicontohin, nggak ada contoh apa-apanya. Amalun apa disebutkan laria hati, pekerjaan yang nggak ada unsur pamer itu Pak. Jadi kita dituntut agar sikap yang otentik, yang original, yang bukan dibuat-buat, yang seadanya. Saya juga baca keterangan dari Imam Al-Ghazali. Di antaranya kata Imam Al-Ghazali ada 4 hal yang bisa mengganggu hubungan manusia dengan Tuhan. Tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga setan, yang keempat ternyata al-khalqu, yaitu makhluk. Kenapa disebut makhluk? Karena sesama dalam kehidupan ini sudah nggak otentik, sudah nggak original, sudah nggak asli. Saya pernah beberapa waktu pergi ke beberapa negara di Eropa. Saya dikasih tahu, tolong Pak Budi, kalau ada kerumunan orang di dagang, misalnya di Spanyol atau di Itali, hati-hati. Itu kerumunan itu sesama teman dia, yang dalam bahasa fikihnya namanya harta najis. Jadi dia dagang, Pak, dikelilingi itu sesama teman dia, lalu kita dipengaruhi supaya membeli barang itu oleh temannya dia sendiri,
dengan harga yang mahal. Yang dalam fikih itu namanya at-tanajus. Jadi Imam Al-Ghazali pernah menggambarkan satu masyarakat itu masyarakat yang sudah predator. Sampai kata Imam Al-Ghazali, hendaknya uzlah, menjauhkan diri. Kecuali pada waktu sholat berjamaah, lalu sholat Jumat, majlis salim, ya. Nah ini apa artinya? Coba bayangkan. Kehidupan berubah sekarang. Itu sudah mirip-mirip seperti itu. Karena nggak asli tadi itu. Nggak original deh. Nggak original, nggak asli. Nah, puasa. Jadi kita supaya original, supaya asli, sehingga antara satu dan lainnya itu terbuka dan tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, jadi terbuka semua. Dan ada keikhlasan. Baik, yang berikutnya lewat ibadah puasa tentu yang terakhir kita akan diberikan satu keistimewaan, yaitu tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya, hidup di dunia ini kan akan terasa ringan kalau kita menghadap Allah itu dalam keadaan ya bebas dari dosa. Oleh sebab itu bulan puasa ini sebenarnya bulan penebus dosa. Dosa itu memang nggak kelihatan, tetapi secara psikologis mengikuti kita kemana. Ketika kita berdosa sama orang, lihat orang lain sudah curiga, wah ini orang mau nangkep saya, menjadi nggak tenang, tidak bisa tidur, gelisah, gak enak makan dan sebagainya. Akhirnya jadi stres, jadi galau, jadi depresi. Oleh sebab itu dosa itu bukan hanya sekedar beratnya tanggungan di akhirat nanti, tapi di dunia ini sendiri orang kalau nggak punya dosa itu rasanya lebih ringan. Beban kita itu lebih enak. Nah, membawa kepada ketenangan, dan dengan ketenangan itu kita mendukung kesuksesan usaha kita. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran mengatakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera meminta ampunan kepada Tuhan yang disediakan surga yang luasnya seluas langit. Nah, yang lebih berat lagi ternyata dosa dengan manusia. Kalau bisa dengan Allah, selesai dengan Allah. Di manusia, apalagi orangnya sudah meninggal dunia, lebih berat lagi. Apalagi kita punya hutang sama dia, mau bayar orangnya sudah meninggal, mau bayar juga nggak punya duit. Karena itu kita bulan Ramadan juga harus saling memaafkan dengan manusia. Walaupun ada Nabi pernah berkata kepada para sahabat, Nabi atadruna minal, tahukah kamu di akhirat orang yang bangkrut? Tahukah kamu di akhirat orang yang pailit? Atadruna minal muflis, tahukah kamu orang di akhirat yang pailit, yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu bina ma la dirhama wa la dinar wa la mata'. Orang yang pailit itu yang gak punya uang emas, gak punya uang perak, gak punya harta benda. Kata Nabi, orang yang pailit itu bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang pailit dari umatku, mayyati yawmal qiyamati bisolati wasyamin wa zakatin wa hajin walakin wa qad syatama hadha wa qazafa hadha wa duruba hadha wa akal malah hadha wa yukta hadha min hasanati wa hadha min hasanati.
Baik banyak hasanatu ulama yukto alaihi ukhida min fatayakum summa kurihan. Jadi di hari kiamat orang datang menghadap Allah membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji. Mau tinggal selang lagi masuk ke surga, kata Allah stop. Orang ini pernah menuduh orang tadi pendapat. Waduh bahasa orang ini pernah mukulin. Wasafaka haza pernah membunuh orang ini. Wa kalamana haza pernah ngambil harta orang ini. Maka akhirnya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dia itu dibagi-bagi kepada orang yang dizalimi. Ukhida min fatayakum summa kurihan. Ini artinya apa? Bahwa dosa kepada sesama manusia itu berat. Bulan Ramadan ini adalah momentum, guys. Nah, sebab itu ini pun efek kehidupan dunia pun ketika hubungan sosial itu bagus, itu memperlancar usaha kita. Ya, hubungan guru dengan murid lancar, ya kan? Hubungan dokter dengan pasien lancar, pedagang dengan pembeli lancar, angkot penumpang dengan supirnya lancar, itu lancar semua. Tapi ketika salah satunya ada hubungan renggang atau terganggu, usaha kita akan macam. Ini yang diberikan oleh Ramadan. Silaturahmi. Jadi silaturahmi. Bersihkan hati, sucikan diri, udah masuk semua ya. Dan mendaftar ridho ilahi. Nah, ridho ilahi ini adalah takwa. Nah, di dalam kitab Minhajul Abidin, orang takwa itu dikasih 12. Saya nggak ingat yang 12 semua. Dikasih 12. Pahala yang terbanyak, yang tertinggi itu hanya bagi orang yang bertakwa. Satu, orang yang bertakwa itu akan mulia, baik di hadapan Allah dan di hadapan inna akramakum indallahi atqakum. Kedua, orang yang takwa itu segala urusannya akan ada jalan keluarnya. Ini kan diperlukan untuk pembangunan kita, Pak ya. Semua kita takwa urusannya. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Yang keempat, orang yang bertakwa itu akan tersenyum ketika meninggal dunia. Al-mubasyarah indal maut, tersenyum pada waktu akan meninggal dunia. Dan orang yang bertakwa itu juga dia akan kekal di dalam surga. Dan khusus untuk orang yang berpuasa disediakan satu pintu surga. Di surga ini babul aryan, babul jannah. Pintu surga yang khusus adalah aryan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, itu sebabnya kita sambut Ramadan ahlan wa sahlan wa marhaban. Karena Ramadan akan memberikan kepada kita kesehatan jasmani, Ramadan akan membersihkan syahwat kita, Ramadan akan membuat kita menjadi orang sungguh tidak diperdaya oleh dunia. Ramadan juga akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa, dan Ramadan juga akan membuat kita menjadi orang yang selalu bertobat, memohon ampun pada Allah SWT. Saya kira ini yang bisa sampaikan butir-butirnya terkait dengan tema. Ya, saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Haji Argo Winata MA atas mawjudul hasanah yang telah diberikan. Semoga ini bekal untuk kita. Semoga kita berhasil di Ramadan kita kali ini sehingga kita menjadi insan yang suci, bersih,
tanpa ada noda sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara berikutnya agar acara kita ini lebih khidmat. Bersama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Putu Bayuratri MPD. Kepada Bapak Ustadz Putu Bayuratri MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Profesor Dr. Haji Abudin Taimah, guru kita bersama. Yang terhormat Bapak Haji Halim Piliang SLPD, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta beserta anggota. Yang terhormat Bapak Sutarno Eskom MPD, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta beserta staf dan jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah baik di Satuan Unit SMPT, SMA IT dan SMK IT Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta beserta wakil dan staf. Bapak Ibu guru yang kami hormati, staf dan karyawan yang kami hormati, marilah sama-sama kita berdoa seraya memohon kepada Allah semoga kegiatan kita pada hari ini, yakni Tahlil Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan kita bersama, dan tentunya tergolong dalam hadis baginda Nabi yang disebutkan, man fariha bi dukhuli Ramadan qaraballahu jasadahu ala niran. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentunya sebelum kita berdoa bersama, kami mohon ikhlas dan ridhonya kita membacakan suratul Fatihah yang kita tujukan untuk Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, baik para pimpinannya, para guru-gurunya, para pengurusnya, serta para siswa-siswinya, agar senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sama-sama kita juga berdoa. Ini adalah salah satu tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf, ya, ini salah satu bentuk syukur kita, bentuk syukur lembaga kita akan anugerah yang telah banyak diterima oleh lembaga kita ini. Ada hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qina adzaban nar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta rabbana nas'aluka sihhata wal afiyata fil ajsad wal afiyata fil abdan wal afiyata fil qulub wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل مؤسستنا هذا YPIB بركة من السماء وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، واجعل أهلها من أهل العلم ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان بالصحة والعافية. اللهم هذا منك كله، إليك وعليك كله، نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Putut Bayu Ratri MPD atas pimpinan doa. Berikutnya ada informasi mengenai musafahah. Ketika acara nanti kita musafahah bersalam-salaman. Untuk yang perempuan tetap di wilayah guru-guru perempuan, yang laki-laki di wilayah guru-guru laki-laki. Guru laki-laki yang ada paling belakang nanti maju ke depan musafah. Ketika musafah sudah selesai, kita bersolat maghrib berjamaah di masjid di lantai 4. Setelah itu ramah-tamah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mari sama-sama kita tutup acara kita ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa berdiri, kita bermusafahah salam-salaman. Marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahru siyam, marhaban ya syahru Ramadan. Ustaz Haikal, marhaban syahru يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام.
مرحبا يا شاب مرحبا شاب سيادي مرحبا يا شاب مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا شاب مرحبا شهر القيام مرحبا مرحبا يا شهر ما شاء مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان شهر القيام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu bisa langsung menuju masjid lantai 4 gedung baru. Kita maghrib berjamaah.